Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aryo di sini masih dalam sesi tentang wawancara. Setelah kita bicara tentang pendekatan berbasis perilaku, wawancara berbasis perilaku, saya akan masuk ke hal yang lebih bersifat teknis, yaitu tentang proses dari wawancara itu sendiri. Kita akan bicara tentang tahapan-tahapan wawancara dan mengenali beberapa potensi respon yang akan dimunculkan oleh interviewee. Baik. Ya, tahapan wawancara pada dasarnya ada pembuka, inti, dan penutup. Dalam konteks psikologi, pembuka seringkali dikenal dengan istilah repo, gitu ya. Repo, walaupun pembuka, tapi ini menjadi krusial. Ini menjadi apa ya kalau saya bilang titik kritis dari proses wawancara itu sendiri. Lalu ada inti, lalu selanjutnya ada penutup. Baik, tahapan pembuka seperti yang saya sampaikan tadi ini dikenal dengan repo. Menjadi penentu karena ini yang akan menentukan apakah proses wawancara nanti akan nyaman bagi kedua belah pihak. Gitu ya. Ingat bahwa prinsip utama dalam proses wawancara adalah menggali informasi, mengumpulkan data. Artinya kita akan mendapatkan informasi atau data yang sangat berharga ketika si interviewee terbuka terhadap kita. Gitu ya. Apa yang membuat mereka terbuka? Ya tentunya trust. Gitu ya. Mereka percaya sama kita. Mereka percaya bahwa mereka sedang diwawancarai oleh orang yang tepat. Nah, tahapan pembuka di sini, tahapan repo itu adalah tahapan bagaimana kita membangun trust dalam proses wawancara ini. Gitu. Ketika sudah ada trust, maka itu akan membuat mereka kita akan lebih enak untuk berdiskusi atau melakukan wawancara dari dua belah pihak. Apa yang perlu perhatikan? Pertama adalah setting wawancara. Kita harus lihat posisi duduk kita, gitu ya. Bagaimana apakah kita bisa menatap wajah atau berinteraksi langsung dengan interviewee kita, gitu ya. Lalu ada pertanyaan gitu ya, gimana dengan kalau kita wawancara online? Masih tetap bisa. Bagaimana kita berinteraksi dengan melihat pada kamera gitu ya, menatap pada kamera dan sebagainya gitu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana apakah interviewee juga melihat pada kamera juga, tidak melihat ada hal yang lain atau seakan terkesan membaca dan sebagainya. Itu juga bisa kita tetap ada interaksi di situ. Lalu karena pembuka maka ada salam dan perkenalan gitu ya. Kenalkan diri Anda dari mana, Anda siapa dan sebagainya gitu ya. Ingat bahwa ketika trust itu terbangun maka dia akan terbuka. Nah, biasanya orang itu akan terbuka ketika lawan bicaranya juga terbuka. Nah, maka Anda juga harus membuka diri. Anda harus mengenalkan diri Anda, posisi Anda dan sebagainya. Lalu small talk gitu ya. Small talk is not kind of basa-basi gitu ya. Apalagi basa-basi busuk-busuk enggak gitu ya. Tapi bahwa kita sekedar untuk mencairkan suasana gitu ya. Biasanya ini akan tergantung pada seberapa tingkat ketegangan si interviewee gitu ya. Tapi jangan terlalu lama-lama. 2-3 menit dalam proses wawancara itu oke lah untuk melakukan small talk gitu ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan overview dari proses wawancara ini apa, tujuan wawancaranya apa gitu ya, harapan dan prosesnya apa, berapa lama, dan pastikan bahwa kerahasiaan dari apapun yang disampaikan dalam proses wawancara ini adalah terjamin gitu ya. Tujuan wawancaranya apakah ini untuk seleksi, untuk pengembangan dan sebagainya, jelaskan supaya dia juga punya bayangan seberapa besar resiko yang dimunculkan ketika dia mungkin akan mengungkap sesuatu yang bersifat sensitif. Harapan dan prosesnya, sampaikan bahwa apa yang menjadi harapan Anda, apa yang diharapkan akan bisa disampaikan oleh si asesi atau interviewee gitu ya. Biasanya saya akan mengatakan bahwa ya harapannya Anda bisa menceritakan pengalaman Anda. Oke, dia akan di set di sini bahwa oke, yang dicari dari saya adalah saya bercerita tentang pengalaman gitu. Lalu berapa lama gitu ya, sampaikan gitu. Let's say sekitar 15 sampai 20 menit, 30 sampai 1 jam dan sebagainya. Kenapa? Supaya dia juga mempersiapkan mental state-nya, dia mempersiapkan dirinya bahwa saya dalam proses diwawancarai selama 15 sampai 30 menit ini. Termasuk juga pada titik tertentu orang akan mencoba untuk membandingkan antara lama wawancara kandidat-kandidat yang lain gitu ya. Walaupun itu seharusnya tidak menjadi satu
penilaian gitu ya. Dan kita tidak boleh membandingkan gitu, tapi masalahnya kandidat sendiri yang membandingkan. Nah, kerahasiaan sekali lagi ini trust, maka Anda harus menyampaikan bahwa saya akan menjamin kerahasiaan proses wawancara ini gitu ya, bahwa wawancara ini direkam namun hanya untuk kepentingan analisis saja, tidak untuk disampaikan kepada pihak siapapun, termasuk juga pihak klien atau atasan langsungnya gitu. Oke, selanjutnya adalah tahapan inti. Tahapan inti ini adalah kita ingin mengungkap apa yang mau kita cari. Pastikan bahwa Anda paham gitu ya, tujuan wawancara ini apa. Anda paham aspek-aspek yang akan diukur apa, aspek-aspek yang akan dicari apa. Pada titik tertentu bahkan saya kalau dalam panduan wawancara itu saya akan menentukan aspek ini, dan deskripsi aspeknya apa. Hal itu akan mendefinisi aspeknya ini apa supaya kita juga punya pahaman gitu. Motivasi yang seperti apa sih yang kita cari gitu ya. Motivasi bekerja, motivasi berprestasi kan banyak, tergantung pada definisinya gitu. Lalu gitu ya, pastikan bahwa aspek yang dicari itu semua informasinya sudah kita dapatkan. Nah, yang menarik adalah kita akan menghadapi berbagai macam tipe atau bentuk dari respon interviewee gitu ya. Ada the silence, the bluffing, and the sleep gitu ya. The silence itu biasanya kecenderungan orang untuk diam gitu ya. Diam ini bisa karena dia mistrust gitu ya, tidak percaya dengan Anda gitu ya. Atau dia tidak mau terbuka dengan Anda gitu ya. Atau dia tidak nyaman gitu ya. Maka apa yang kita lakukan gitu ya, kalau dia tidak nyaman dengan pertanyaannya ya kita harus ganti pertanyaannya. Kalau dia tidak nyaman dalam proses wawancaranya ya mungkin kita perlu melakukan repo lagi, kita perlu menggali lagi, menyantaikan, membuat santai gitu ya. Atau memang beri waktu buat dia untuk berpikir, untuk tenang dulu setelah itu. Tapi ingat, the clock is ticking, jadi Anda tetap harus mengingatkan bahwa waktu dan yaitu tadi, kalau dia dicoba untuk diberi waktu dia tetap nggak bisa, maka gantilah dengan pertanyaan yang lain. Lalu berikutnya the bluff. The bluff itu adalah kecenderungan orang untuk menunjukkan posisinya yang lebih tinggi daripada posisi kita gitu ya. Biasanya memang kalau yang diwawancara adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Anda tidak perlu khawatir bahwa dalam proses wawancara ini gitu, pewawancara yang mengendalikan gitu. Setinggi apapun posisi orang tersebut gitu ya dibandingkan dengan Anda, tapi ketika wawancara, maka ketika Anda berperan sebagai interviewer, posisi Anda lebih tinggi daripada interviewee. Itu harus ditekankan bahwa Anda harus yakin. Gitu. Sehingga mungkin orang akan menggunakan kata-kata yang sedikit mengancam atau Anda harus juga lebih antisipatif gitu ya, mencari cara yang lain gitu ya. Atau yaitu tadi juga menunjukkan posisi Anda. Tapi ingat bahwa pengumpulan informasi bukan integrasi. Lalu berikutnya adalah the sleep gitu ya. The sleep itu adalah orang kecenderungan untuk mencoba untuk mengalihkan gitu. Nah, ini seringkali terjadi ketika orang tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang bagus gitu ya. Ketika dia tidak mampu menjawab, dia akan mencoba untuk mengalihkan sesuatu yang menurut dia itu menjadi keunggulan dia. Atau bahkan ini juga yang diajarkan oleh beberapa tips-tips dalam menghadapi wawancara, coba untuk alihkan dan sebagainya gitu. Anda harus konsisten pada apa yang mau Anda cari gitu. Makanya tadi panduan gitu ya yang menjelaskan aspek-aspek apa saja dan memastikan bahwa aspek-aspek itu ada dan sebagainya gitu. Itu untuk menjaga supaya jangan sampai yang the sleep ini mengelabui Anda gitu, sehingga kesannya Anda mendapatkan informasi padahal belum. Lalu bagaimana caranya? Ya cobalah untuk menarik kembali gitu ya, probingnya gitu ya, atau diarahkan kepada aspek yang mau kita cari. Contoh gitu, pernah waktu itu kami gitu atau teman-teman saya atau pada umumnya gitu. Nah, maka Anda harus mencoba untuk menspesifikkan dengan mengatakan kontribusi spesifik Anda apa di situ. Seperti itu. Lalu berikutnya kita masuk kepada tahapan penutup. Tahapan penutup di sini ya bukan hanya sekedar oke, selesai, yuk dadah, bye bye, selesai, nah gitu ya. Tapi bisa menyampaikan bahwa oke, informasinya sudah saya tangkap, terima kasih banyak atas proses wawancaranya, saya pikir kita sudah selesai. Jika memang Anda sudah mendapatkan informasi atau bayangan kapan akan diumumkan, sampaikan kapan diumumkan jika dirasa perlu gitu ya. Dan ketika mungkin Anda merasa bahwa biasanya ini akan saya lakukan ketika kita mewawancari seorang fresh graduate gitu ya, bahwa ketika saya rasa anak ini bagus gitu ya, mungkin ada perlu yang ingin saya sampaikan untuk umpan balik. Anda bisa menyampaikan umpan balik tersebut.
Tentunya dengan ditambahin kata-kata biasanya bahwa tanpa mempengaruhi hasil wawancara, saya ingin memberikan umpan balik dari proses ini. Saya pikir itu sesuatu yang bagus, gitu ya. Tidak ada salahnya kita memberikan umpan balik, gitu ya, karena kita akan melihat potensi anak ini di masa yang akan datang seperti apa. Lalu, gitu ya, jelaskan bagaimana tahapan selanjutnya jika ada, gitu. Oke, saya pikir cukup untuk proses wawancara di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.